Shalom Jemaat Tuhan, tema PK kita saat ini adalah makna sesungguhnya kebangunan rohani. Makna sesungguhnya kebangunan rohani. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, cancel tutur kata dan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, Roh Kudus. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makna sesungguhnya kebangunan rohani. Mazmur 85 ayat 7 dikatakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan, revive, menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita akan engkau. Orang mengalami revival, orang yang mengalami kehidupan yang baru dari Tuhan. Itu revival. Ya. Kemudian, Yesaya 57:15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan, to revive, menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan, revive, hati orang-orang yang remuk. Revival, ya, kebangkitan. Oke, di Amerika Serikat kebangunan pertama kali disebut sebagai First Great Awakening. First Great Awakening, kebangunan pertama kali yang menghasilkan bangkitnya ketaatan dan kesetiaan umat Protestan pada tahun 1730 sampai 1740-an. Ya, beberapa abad yang lalu, 1730 sampai 1740-an. Dan meninggalkan tanda yang permanen, ini penting, meninggalkan tanda yang permanen dalam kehidupan beragama umat Tuhan di Amerika. Menghidupkan meninggalkan tanda yang permanen dalam kehidupan beragama umat Tuhan di Amerika. Tokoh-tokohnya yang utama, ini sampai sekarang kalau kita belajar sejarah gereja pasti mengenal orang-orang seperti ini. Ini George Whitefield. George Whitefield, lalu kemudian John Wesley, salah satu tokoh daripada First Great Awakening, ya. Kemudian ada yang namanya Jonathan Edwards. Oke. Ini adalah 3 tokoh yang besar, ya, dalam sejarah First Great Awakening di Amerika Serikat. Ya, latar belakang First Great Awakening, apa latar belakangnya? Kalau kita tahu latar belakang mereka, ini juga terjadi di banyak daerah lainnya. Ya. Pada tahun 1700-an, gerakan filsafat dari Eropa yang dikenal sebagai Enlightenment, ya, gerakan filsafat dari Amerika yang namanya di Eropa yang dikenal dengan Enlightenment, abad pencerahan, menyeberang dari Samudra Atlantik ke daratan Amerika. Jadi semacam pergerakan itu diekspor dari Eropa ke Amerika. Para filsuf dari abad tersebut menekankan pada pandangan ilmu dan logika, Ya. Mereka menganggap agama tidak laku lagi, ya, itu kesombongan mereka, ya. Agama tidak laku lagi. Agama, kalau kita belajar ilmu logika kita tidak butuh agama lagi. Itu kata sebagian mereka. Ya. Oke. Pada pihak lain, agama menjadi lebih formal dan semakin kurang unsur pribadinya. Lebih formal dan semakin kurang unsur pribadinya. Nah, makanya dibuatlah lagu-lagu rohani yang menyempuh pengalaman pribadi. Ya. Karena agama pada waktu itu lebih formal dan kurang unsur pribadinya. Maka dikaranglah lagu-lagu yang menyentuh pengalaman pribadi. Ambil contoh misalnya, what a friend we have in Jesus, a friend. Yesus disebut sebagai sahabat. Ya, ini unsur pribadi yang kuat sekali. He touched me, dia sentuh saya. He touched me, oh he touched me. When heaven came down and glory filled my soul. Surga turun bahagia di hati. Itu sifatnya pengalaman pribadi, ya.
Akibatnya kehadiran jemaat pada waktu itu berkurang secara drastis di gereja, yaitu karena agama menjadi lebih formal dan kurang unsur pribadinya ya pada waktu itu ya. Sehingga sebagian orang Kristen sangat berharap untuk kembali kepada kesalehan agama secara pribadi. Ya, memang ada benernya. Tapi saya tidak katakan semua benar, ada benernya ya. Sebagian orang Kristen sangat berharap untuk kembali kepada kesalehan agamawi secara pribadi. Ya, Tuhan membagikan beberapa pengkhotbah yang menyampaikan khotbah-khotbah otoritatif, khotbah yang otoritatif, yang menggerakkan para anggota gereja untuk menyadari dosa pribadi dan anugerah keselamatan yang mengagumkan di dalam Kristus Yesus. Ya, khotbah-pengkhotbah yang menggerakkan para anggota gereja untuk menyadari dosa-dosa pribadi, ya. Oke. Dengan adanya kebangunan tersebut, para anggota gereja tidak lagi menganggap ibadah sebagai upacara yang kering. Nah, ibadah bukan hanya upacara yang kering, tidak lagi menjadi upacara yang kering, dan hanya sekedar penghafalan tanpa penjiwaan. Ya, formalitas saja tanpa penjiwaan, ya, penghafalan. Kebangunan rohani menghasilkan hubungan pribadi yang intim dengan Kristus. Makanya ada satu lagu, What a Friend We Have in Jesus. Hubungannya intim dengan sahabat. Ya, Yesus sahabat sejati. Ya. Kata revival dalam bahasa Inggris artinya kebangunan kembali, kebangkitan kembali, berasal dari kata revive. Terdiri dari dua kata, yaitu lagi, vive, berasal dari kata Prancis kuno yang vivere, artinya to live, hidup, to live, vivere. Jadi kata revive secara hurufiah berarti to live again, hidup kembali. Nah, sehingga revival hanya terjadi pada manusia yang pernah dihidupkan secara rohani. Orang-orang itu pernah dihidupkan secara rohani pada waktu lalu. Yang loyo dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Ya. Kebangunan rohani biasanya terjadi setelah umat Tuhan mengalami masa-masa krisis. Nah itu, pada masa tenang orang seringnya lupa. Pada masa-masa krisis, manusia jadi diberikan semangat baru, diberikan kerinduan baru, ya, untuk bangkit. Ya. Oke. Setelah bangsa Israel ditawan ke Babel, sudah lihat dalam peta ini jarak dari Israel ke Babel sekitar 2.700 ya. Sekarang Babel tuh ya Irak gitu ya. 2.700 dari Yerusalem ya. Selama 2.700 kilo dari Yerusalem selama 70 tahun barulah ada kebangunan rohani di antara mereka. Ya, terjadi kesulitan, pembuangan. Dari situlah mereka dibangkitkan kembali rohani mereka. Ya. Nehemia 8 ayat 2. Maka setelah mereka sebagian orang Israel kembali setelah 70 tahun dibuang mereka ya. Ada mereka sebagian orang kembali ke tanah asal mereka yaitu Israel. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa. Ini kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Padahal sudah sekian lama mereka tidak dengar kembali Taurat itu, pembacaan Taurat itu. Ya. Dan mereka haus akan firman Tuhan. Ya. Setelah mereka mengalami pembuangan itu 70 tahun. Ya. Tanda-tanda seorang sedang butuh kebangunan. Ini ada beberapa tanda. Seorang sedang butuh kebangunan rohani. Apa itu tanda-tandanya? Pertama, bila doa tidak lagi menjadi yang terpenting dalam kehidupannya. Doa tidak lagi terpenting dalam kehidupannya. Terlalu sibuk untuk berdoa. Ya. Kalau doa udah ngantuk. Ya, aminnya besok pagi. Ya. Tanda kedua adalah bila firman hanya sebatas pengetahuan dan tidak mengubah kehidupan. Ya, firman Tuhan begitu tapi tidak mengubah kehidupan. Ya, hanya sebatas pengetahuan saja. Tanda ketiga,
Bila pikiran tidak lagi terpusat pada perkara-perkara rohani yang kekal, ya terlalu sekuler istilahnya, terlalu duniawi, ya. Pikiran nggak lagi terpusat pada perkara-perkara rohani yang kekal. Pada Rasul Paulus sudah berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang dari Tuhan itu. Nah, bila ibadah mingguan hanya sebagai rutinitas belaka, nggak ada getarannya, ya, hanya rutinitas belaka. Ya. Ibadah mingguan hanya sebagai rutinitas belaka. Bila diskusi tentang hal-hal rohani menjadi ancaman kenyamanan dirinya, gitu. Kalau diskusi tentang rohani itu nanti menegur dosa, itu jadi ancaman kenyamanan dirinya. Udahlah, nggak usah pikirkan dosa, lakukan saja. Gitu ya. Tanda yang berikutnya, 6. Bila kegiatan olahraga, rekreasi dan acara hiburan mendominasi hidupnya. Namanya sih orang Kristen KTP, tapi sehari-hari pikirannya hanya didominasi oleh olahraga, rekreasi, acara hiburan. Doanya kapan? Ya kalau udah ngantuk. Baca firman kapan? Yaitu kalau ke gereja. Tapi di gereja juga ngantuk, gitu ya. 7. Bila hati nurani tidak gelisah setelah melakukan dosa. Itu biasa lah, berbohong biasa, korupsi biasa. Itu hati nurani tidak lagi gelisah setelah melakukan dosa. 8. Bila memuji Tuhan tanpa penjiwaan, tanpa ekspresi, hanya rutinitas saja. Bila menikmati buku-buku dan film-film yang gak bermoral, justru film-film yang menyerempet-nyerempet jorok gitu ya, itu jadi malah kesenangan bagi orang itu. Ya. Bila hal-hal sepele menjadi alasan kuat untuk tidak melakukan aktivitas rohani, yaitu kenapa nggak lagi doa, kenapa nggak lagi ikut PA, kenapa nggak lagi beribadah. Selalu ada alasan, tapi hal-hal yang sepele saja sebenarnya, ya. Tapi hal-hal sepele menjadi alasan kuat untuk tidak melakukan aktivitas rohani. Yang ke-11, bila tidak ada sukacita dalam beribadah dan melayaninya, terpaksa karena suruhan orang tua, ya sudah, nggak ada sukacita dalam beribadah dan melayaninya. Bila hati merasa senang saja melihat orang-orang di sekitar tertindas. Nggak ada empati pada mereka yang tertindas. Hatinya senang saja. Bila nggak ada beban untuk menginjil, yaitu. Ya karena dia hatinya jauh dari Tuhan, ya dia nggak ada beban untuk menginjil. Ya. Bila tidak ada dorongan untuk pembaruan rohani, yaitu menikmati status quo saja. Gini saja nikmat kok. Bagi sebagian orang melakukan dosa itu nikmat. Ya. Nggak ada dorongan untuk pembaruan rohani. Ya. Sekarang kita selanjutnya beberapa tanda kebangunan rohani sejati. Ini. Kebangunan rohani sejati menurut kitab Nehemia. Suatu kebangunan rohani yang sejati dimulai dengan kebangunan rohani sang pemimpin umat. Sang pemimpin umat yang memimpin harus dia dulu yang dibangunkan rohani. Nehemia 1:4. Ketika ku dengar, kata Nehemia, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di kehadirat Allah semesta langit. Ini. Kebangunan rohani dimulai dengan kebangunan rohani sang pemimpin umat. Dalam konteks ini Nehemia. Hal itu bisa terjadi karena karya Roh Kudus di dalam hatinya, dalam hati orang itu, dalam hati pemimpin umat. Filipi 2:13. Karena Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu, Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah.
Karena Roh Kudus yang bekerja, Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Timbul keinginan besar dalam hati sang pemimpin dalam ini Nehemia untuk menolong umat Tuhan. Walaupun dia dalam kondisi yang sudah nyaman dan mapan. Nehemia sebagai orang kepercayaan raja. Dia pembawa minum raja. Satu tetes racun bisa membunuh raja. Jadi Nehemia pasti gajinya besar. Tapi ada timbul keinginan besar bagi Nehemia yang sudah mapan itu. Untuk menolong umat Tuhan. Untuk kembali ke tanah mereka. Jaraknya 2.700 km itu. Ya. Ini suatu hal yang penting. Tanda berikutnya dari kebangunan rohani yang sejati menurut Nehemia. Yang kedua, umat Tuhan rindu akan firman Tuhan. Umat Tuhan. Tadi pemimpin dulu dimulai dengan pemimpin, sekarang umat Tuhan ya, rindu akan firman Tuhan. Bukan pengalaman pribadi, tapi firman Tuhan secara objektif. Kalau pengalaman tiap-tiap orang berbeda-beda. Nehemia 8 ayat 2 sampai. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka yang meminta, ya, mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu agar ia membawa kitab Taurat Musa. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu dari pagi sampai tengah hari. Luar biasa ya. Di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian. Waduh. Ya, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Jadi umat Tuhan setelah mengalami pembuangan 70 tahun itu mereka mengalami kebangunan rohani. Ada kerinduan, muncul kerinduan untuk akan firman Tuhan. Ya. Bukan kerinduan akan pengalaman pribadi, tapi firman Tuhan secara objektif. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan timbul dari kesaksian, mujizat dan hal-hal yang aneh. Lihat Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kesaksian tiap orang berbeda-beda. Karena Allah, Roh Kudus bekerja dengan cara yang berbeda tiap-tiap orang. Ya. Ada yang sedang sakit, doa sembuh, puji Tuhan. Ada yang sedang sakit, nggak sembuh-sembuh, malah sampai dipanggil Tuhan. Itu juga kehendak Tuhan. Ya. Tapi semuanya tuh, maka itu pengalaman tiap orang berbeda-beda. Jadi iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan, bukan timbul dari kesaksian, mujizat dan hal-hal yang aneh. Firman Tuhan harus menjadi dasar dari semuanya. Ya. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, bukan oleh kesaksian. Kesaksian hanya meneguhkan, tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kesaksian pribadi itu sifatnya subjektif dan relatif, Sedangkan firman Tuhan sifatnya objektif dan mutlak. Ini penting sekali. Firman Tuhan itu objektif dan mutlak. Oke. Tanda ketiga dari kebangunan rohani sejati menurut kitab Nehemia, yaitu ada pertobatan dari dosa. Ada pertobatan dari dosa. Bukan sekedar penyesalan, tapi dia bertobat. Memulai satu hidup yang baru. Nehemia 9 ayat 1-3. Pada tahun 24 bulan itu juga, rakyat Israel berkumpul. Mereka berpuasa untuk menunjukkan penyesalan dosa-dosa mereka. Menunjukkan penyesalan. Mereka memisahkan diri dari semua orang Israel asing. Mereka memakai kain karung dan menaburi kepala dengan tanah. Kemudian mereka berdiri dan mengakui segala dosa mereka dan dosa leluhur mereka. Selama kira-kira 3 jam. Selama kira-kira 3 jam, buku hukum Tuhan Allah mereka dibacakan kepada mereka. Dan selama 3 jam berikutnya, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Setelah itu mereka sujud dan menyembah Tuhan Allah mereka. Jadi ada pertobatan dari dosa. Itu tanda yang ketiga dari kebangunan rohani yang sejati. Ya.
Tanda berikutnya yang keempat dari kebangunan sejati adalah bersungguh-sungguh mau menaati firman. Bersungguh-sungguh mau menaati firman. Nehemia 10:29. Menggabungkan diri dengan saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaran Musa, hamba Allah itu, untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan. Ya, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Oke, tanda kelima dari kebangunan yang sejati menurut Nehemia adalah tidak menikah dengan orang yang tidak seiman. Nah ini, tidak menikah dengan orang yang tidak seiman. Kami bersumpah, Nehemia 10:30. Kami bersumpah untuk tidak kawin campur dengan bangsa-bangsa asing yang tinggal di negeri kami. Ya, mereka hanya menikah dengan orang seiman. Iman mempengaruhi berbagai bidang kehidupan seorang, sehingga dilarang menikah dengan orang yang tidak seiman. Iman itu mempengaruhi akan berbagai bidang hidup seseorang. Itu penting sekali. Ya. Nah, tanda keenam dari kebangunan sejati adalah menghormati hari Sabat dan perayaan tahun Sabat. Menghormati hari Sabat dan perayaan tahun Sabat. Nehemia 10:31. Bila mana ada bangsa asing yang mau menjual gandum atau barang apapun pada kami pada hari Sabat atau hari suci lainnya, kami tidak akan membelinya. Pada setiap tahun yang ketujuh, kami tidak akan mengerjakan ladang dan tidak akan menagih hutang, karena itu tahun Sabat. Oke, sekarang masalahnya bagi umat Kristen hari Sabat diganti dari Sabtu menjadi Minggu. Itu bagi orang Kristen. Sabtu diubah jadi Minggu. Kenapa demikian? Ya, 1 Korintus 16:2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, itu hari Minggu, ya. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpan di rumah. Kristus bangkit pada hari Minggu, yaitu kenapa orang Kristen mengubah hari Sabat jadi Minggu? Ya karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Jadi orang Kristen kumpul pada hari Minggu untuk kembali merayakan akan hari kemenangan Kristus. Jadi kalau orang yang masih beribadah hari Sabtu itu creation oriented, orientasi pada penciptaan dalam kitab Keluaran gitu ya, dalam kitab Kejadian. Tapi orang beribadah pada hari Minggu itu redemption oriented, orientasi pada redemption, penebusan yang dari Tuhan. Ya ini. Matius 20:1. Setelah hari Sabat lewat, yaitu hari Minggu, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Yesus bangkit pada subuh itu. Ya. Oke. Hal-hal yang dilakukan umat Tuhan pada hari Minggu apa? Hal-hal yang dilakukan umat Tuhan pada hari Minggu. Waktu untuk fokus pada ibadah kepada Tuhan. Fokus. Waktu untuk fokus. Hari-hari biasa mereka tetap berdoa, baca firman, tapi waktu yang fokus untuk beribadah pada Tuhan ya hari Minggu, hari kebangkitan Yesus. Ya. Lebih banyak waktu untuk keluarga, ya, karena mereka libur nggak kerja, ya mereka fokus untuk keluarga. Ya, setelah mereka beribadah, karena mereka lebih banyak waktu untuk keluarga. Waktu untuk menolong orang-orang lain, ya, karena hari biasa sibuk untuk melakukan tugas yang lainnya. Karena hari Minggu setelah mereka ibadah pada Tuhan, mereka untuk keluarga, sekarang ada waktu untuk menolong orang lain. Tanda ketujuh dari kebangunan rohani sejati menurut Nehemia adalah umat memperhatikan pekerjaan Tuhan. Nah itu, umat memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mereka mendukung rumah Tuhan. 10, ya. Asal Nehemia 10:32-33. Setiap tahun kami masing-masing akan menyumbang 5 gram perak untuk anggaran belanja rumah Tuhan. Kami akan menyediakan keperluan ibadah di rumah Tuhan, yaitu roti sajian, persembahan gandum harian, binatang untuk korban bakaran harian, persembahan suci yang lain, korban-korban pengampunan dosa Israel, dan segala apa yang diperlukan untuk rumah
Tuhan. Jadi umat Israel kembali memperhatikan kebutuhan rumah Tuhan. Ya, kalau kita di sini, kalau kita sekarang gereja-gereja. Oke. Nehemia 10 ayat 35 sampai 37. Setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil gandum yang pertama dan buah-buahan yang mula-mula masak pada pohon-pohon kami. Kami akan membawa anak-anak laki kami yang sulung kepada para imam di rumah Tuhan untuk menyerahkannya kepada Allah sesuai dengan peraturan hukum. Kami akan menyerahkan juga anak sapi, anak domba atau anak kambing kami yang pertama lahir. Ya, jadi umat Tuhan kembali memperhatikan kebutuhan rumah Tuhan. Ya. Kami akan membawa kepada para imam di rumah Tuhan adonan dari gandum yang pertama, ya, buah sulung lagi, ya, dipetik setiap tahun. Juga persembahan-persembahan lain berupa anggur, minyak zaitun dan segala macam buah-buah. Ya, tanda ke-8 dari kebangunan sejati adalah mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan jangan dicuri, jangan kita gunakan untuk diri sendiri, tapi kembalikan persepuluhan. Ya, Nehemia 10 ayat 37 sampai 38. Persembahan persepuluhan dari hasil ladang kami akan kami bawa kepada orang-orang Lewi yang memungut persembahan persepuluhan di kota-kota pertanian. Tapi seorang imam keturunan Harun harus mendampingi orang-orang Lewi itu bila mana mereka memungut persembahan itu. Dan 1/10 dari semua persembahan itu harus dibawa oleh orang Lewi itu ke kamar-kamar perbekalan di rumah Tuhan. Iya. Kalau orang kerja dapat gaji, ya 1/10 kembalikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau orang itu berbisnis, ya 1/10 dari keuntungannya. 1/10 dari keuntungannya dikembalikan kepada Tuhan. Oke, tanda ke-9 dari kebangunan sejati adalah kebangunan musik rohani. Ada kebangunan dalam hal musik rohani. Ya. Nehemia 11 ayat 22 dan 23. Pengawas orang-orang Lewi yang tinggal di Yerusalem ialah Uzi, anak Bani dan cucu Hasabia. Nenek moyangnya antara lain ialah Matanya dan Mika. Ia termasuk kaum Asaf yang bertugas mengurus musik pada kebaktian di rumah Tuhan. Mengurus musik, ya, pada kebaktian di rumah Tuhan. Giliran setiap kaum untuk mengurus musik di rumah Tuhan setiap hari ditentukan menurut peraturan raja. Jadi ada kebangunan dalam musik rohani. Ya, tanda ke-10 dari tanda dari kebangunan rohani sejati adalah menyerahkan anak laki yang sulung untuk melayani Tuhan. Ya. Kami akan membawa anak laki kami yang sulung kepada para imam di rumah Tuhan untuk menyerahkannya kepada Allah sesuai dengan peraturan hukum. Kami akan menyerahkan juga anak sapi, anak lembu atau anak kambing kami yang pertama lahir, yang sulung, ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Oke, ya, tanda ke-11 dari kebangunan yang sejati adalah menolong yang tertindas, bukan hanya yang vertikal, tapi horizontal. Ya. Aku sendiri, saudaraku, rekan-rekanku telah meminjamkan uang dan gandum kepada rakyat. Kami tidak akan memintanya kembali. Hendaklah kamu juga menghapuskan hutang-hutang rakyat kepadamu itu, baik yang berupa uang atau gandum maupun anggur atau minyak zaitun. Kembalikanlah dengan segera ladang, kebun anggur, kebun zaitun rumah mereka. Para pemimpin itu menjawab, nasihat itu akan kami turuti. Kami akan mengembalikan semua dan tidak akan menuntut pembayaran apa-apa dari mereka. Nah, ini menolong yang tertindas. Ya, aspek horizontalnya. Lukas 19 ayat 8 dikatakan, tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin bagi buah pertobatannya, ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, orang bertobat adalah orang yang juga memperbaiki hubungannya yang keliru dengan sesamanya. Tanda ke-12 dari kebangunan sejati adalah muncul pemimpin bangsa teladan. Hasilnya pemimpin bangsa teladan. Aku sudah menjadi gubernur Yehuda 12 tahun lamanya. Yaitu mulai dari tahun ke-20 sampai ke tahun ke-32 pemerintah Raja Artasasta.
Selama waktu itu aku dan saudaraku tidak pernah mengambil tunjanganku sebagai gubernur. Ini kata Nehemia. Gubernur-gubernur sebelum aku telah menjadi beban bagi rakyat sebab mereka menuntut 40 orang uang perak sehari untuk makan dan anggur. Bahkan pegawai-pegawai mereka juga menindas rakyat. Tapi aku tidak mau berbuat begitu karena aku takut kepada Allah. Puji Tuhan. Ini contoh daripada pemimpin bangsa yang teladan. Ya, yang bukan untuk kesenangan pribadi, bukan untuk kenyamanan, kemewahan pribadi, tapi untuk menolong rakyat yang dipimpinnya. Ini contohnya lah Nehemia. Ya, mengapa dia melakukan demikian? Karena aku takut kepada Allah. Itu kata Nehemia. Biar kita berdoa agar di Indonesia boleh muncul pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga bisa melayani rakyat yang dipimpin dengan baik. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita serahkan hidup kita selanjutnya dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah hamba sampaikan meteraikan hati kami dan mampukan kami melaksanakan. Biar Tuhan memberikan kebangunan yang sejati bagi umat Tuhan, gereja-gereja di Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami. Tolong kami dalam menghadapi pandemi yang terjadi. Buka jalan. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Puji Tuhan.